Halo ambisius Indonesia, di video kali ini kita akan membahas kembali soal KSM IPA MTS 2023. Yuk langsung saja kita simak videonya. Soal nomor 1, tabel berikut menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup. Jika 6 spesies tersaji adalah tumbuhan terong, melinjo, kedelai, jagung, suplir, dan lumut, maka yang menjadi spesies A, B, C, D, E, F adalah pembahasan. Nah, kita analisis satu persatu ciri-ciri dan karakteristik pada tabel untuk mengetahui kecocokannya dengan spesies tumbuhan yang disebutkan di atas. Spesies A memiliki ciri-ciri spora dan batang yang jelas. Ciri-ciri tersebut dimiliki oleh tumbuhan suplir. Spesies B memiliki ciri-ciri spora dan batang yang tidak jelas. Ciri-ciri tersebut dimiliki oleh tumbuhan lumut. Spesies C memiliki ciri-ciri tidak berspora, biji tertutup dan berkeping satu, merupakan ciri-ciri dari tumbuhan jagung. Spesies D merupakan kedelai yang memiliki ciri-ciri tidak berspora, biji tertutup, berkeping dua, berbunga kupu-kupu. Spesies E merupakan terong yang memiliki ciri-ciri tidak berspora, biji tertutup, berkeping dua, dan berbunga trompet. Spesies F merupakan tumbuhan melinjo yang memiliki ciri-ciri tidak memiliki spora dan biji terbuka. Jadi jawaban yang benar untuk soal di atas adalah C. Soal nomor 2, biosistematika yang mencakup kajian deskripsi, identifikasi, dan klasifikasi menggolongkan khinzir ke dalam familia. Pembahasan, khinzir merupakan bahasa Arab yang berarti babi. Babi adalah kelompok makhluk hidup yang tergolong ke dalam jenis mamalia pemakan segala atau omnivora. Dalam agama Islam, hewan ini dilarang untuk dikonsumsi karena beberapa sebab khusus seperti tingkat kebersihan dan lain-lain. Khinzir atau babi masuk ke dalam famili Suidae. Meskipun haram untuk dimakan, babi memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-hari seperti pemakan sisa. Babi masuk ke dalam kelompok hewan pemakan segala sehingga mampu memakan zat sisa, baik sisa makanan hingga sisa dari limbah peternakan. Kemudian yang kedua yaitu bahan penelitian. Karena memiliki kemiripan dengan manusia, babi seringkali dijadikan sebagai bahan percobaan untuk suatu penelitian. Selain itu, babi juga mudah dikembangbiakan serta tidak mendapat protes dari pecinta hewan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Soal nomor 3, tidak hanya sebab ibu mengandung, melahirkan, dan menyusui saja kita menjadi sangat dekat dengan ibu. Kedekatan ini bisa juga disebabkan karena kita memiliki DNA maternal yang sebagian besar diwariskan dari ibu. DNA ini terletak di mitokondria. Analisis proses ini terjadi adalah pembahasan. DNA yang dimiliki oleh mitokondria hanya dapat diwariskan sepenuhnya oleh ibu kepada anak-anaknya. Karena dalam proses fertilasi, mitokondria yang berada pada sperma terputus dan tidak masuk ke dalam ovum. Mitokondria merupakan organel sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi seluler, menghasilkan energi atau ATP, dan molekul pembawa energi siap pakai. Organel ini juga memiliki DNA dan ribosomnya sendiri. Pada proses reproduksi seksual, ketika sperma masuk ke dalam sel telur, maka bagian yang masuk hanyalah bagian dari kepala sperma. Sedangkan mitokondria terdapat pada bagian tengah atau leher dari sperma. Bagian ini akan terputus dan tidak ikut berkembang di dalam sel telur, sehingga DNA mitokondria secara keseluruhan hanya dapat diwariskan oleh ibu saja kepada keturunannya. Dengan demikian, adanya DNA mitokondria secara keseluruhan akan diturunkan oleh ibu akibat dari terputusnya leher sperma pada proses fertilasi. Jadi jawaban yang tepat adalah A, yaitu saat fertilasi di mana mitokondria sperma terletak di bagian leher sperma dan bagian tersebut tidak ikut masuk ke dalam ovum. Soal nomor 4, kita harus selalu menjaga kebersihan sebab penyebab penyakit dapat berasal dari manapun, termasuk organisme lain yang tidak sejenis dengan kita. Virus flu burung dan flu babi misalnya dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Analisis paling tepat tentang satu jenis virus yang menginfeksi spesies organisme berbeda adalah pembahasan. Jawaban yang benar adalah protein kapsid yang susunannya berbeda.
Yuk kita bahas bersama untuk mengetahui alasannya. Virus adalah agen infeksius terkecil yang memiliki ukuran diameter sekitar 20-300 nanometer. Tidak seperti bakteri yang memiliki 2 jenis asam nukleat, virus hanya memiliki salah satu asam nukleat, yakni RNA saja atau DNA saja. Lebih lanjut, pada kasus di mana satu jenis virus yang menginfeksi spesies organisme berbeda karena adanya protein kapsid yang susunannya berbeda. Kapsid tersusun atas banyak kapsomer atau subunit protein. Protein-protein tersebut hanya mampu menyerang satu atau beberapa organisme. Oleh karena itu, ada beberapa virus dengan jenis yang sama namun menginfeksi spesies organisme yang berbeda. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 5, tidak ada satu hal pun yang luput dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian dengan sehelai daun yang gugur. Pengguguran daun disebabkan peran serta hormon pertumbuhan. Yang paling beraktivitas adalah pembahasan salah satu hormon yang berperan dalam pertumbuhan tanaman, yaitu asam absisat. Asam absisat merupakan hormon alami yang dihasilkan oleh tumbuhan. Hormon ini berperan dalam merangsang penutupan stomata di epidermis daun. Hal ini dapat mencegah tanaman kehilangan cairan karena transpirasi melalui stomata dengan pembentukan lapisan lilin. Asam absisat juga dapat menginduksi dormansi pada biji dan mempercepat proses gugurnya daun. Dengan demikian, pilihan jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 6, buah dan biji merupakan perkembangan dari bunga. Alasan buah nangka memiliki banyak biji walaupun buah tersebut hanya berasal dari satu bunga adalah pembahasan karena buah nangka memiliki banyak ovarium dengan satu ovul tiap ovarium. Buah merupakan hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan dan merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Fungsi buah yaitu tempat menyimpan biji yang digunakan sebagai organ reproduksi generatif pada tumbuhan. Buah nangka memiliki banyak biji walaupun buah tersebut hanya berasal dari satu bunga. Hal ini terjadi karena buah nangka memiliki banyak ovarium dengan satu ovul tiap ovariumnya sehingga dapat menghasilkan biji yang banyak. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 7, cermati pernyataan berikut. Gerakan nastik ditunjukkan pada pernyataan, pembahasan. Gerakan nastik ditunjukkan pada angka 3, yaitu bunga tulip mekar saat musim semi. Bergerak merupakan satu di antara ciri-ciri umum dari makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan maupun manusia. Tumbuhan juga melakukan gerak, tetapi gerak yang dilakukan tumbuhan tidak seperti hewan dan manusia. Gerakan pada tumbuhan sangat terbatas, biasanya gerakannya tidak berpindah tempat. Gerakan yang dilakukan tumbuhan hanya di bagian tertentu, misalnya bagian ujung tunas, ujung akar, atau bagian lembar daun tertentu. Gerakan pada tumbuhan bisa diamati dengan adanya pertumbuhan tanaman. Gerakan pada tumbuhan tersebut terjadi karena adanya proses pertumbuhan. Salah satu gerak tumbuhan adalah gerak nasti. Apa sih itu gerak nasti? Gerak nasti adalah gerak dari bagian tumbuhan yang arahnya tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan. Arah geraknya terjadi akibat perbedaan tekanan turgor, di mana tekanan turgor menyebabkan tumbuhan mengembung. Berdasarkan rangsangannya, taksis dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, fotonasti, gerak sebagai reaksi terhadap rangsangannya berupa cahaya. Contohnya, bunga pukul 4 mekar setiap sore. Bunga kembang sepatu yang mekar pada siang hari. Seismonasti, gerak dengan rangsangan berupa sentuhan, contohnya gerak menutupnya daun putri malu. Yang ketiga, niktinasi, gerak tidur dari tumbuhan karena adanya rangsangan berupa gelap, contohnya menutupnya daun petai Cina pada malam hari. Dan yang terakhir, termonasti, gerak karena adanya rangsangan berupa suhu, contohnya bunga tulip mekar jika suhu naik dan menutup jika suhu turun. Jadi gerakan nastik ditunjukkan pada pernyataan hanya 3, yaitu D. Soal nomor 8, berikut ini tahap-tahap perkecambahan. Urutan perkecambahan yang benar adalah pembahasan. Proses perkecambahan dimulai ketika biji menyerap air, yaitu proses imbibisi. Adanya air menyebabkan pecahnya lapisan luar biji serta memicu aktivitas hormon dan enzim.
enzim mulai memecah, hidrolisis, nutrisi yang terdapat di dalam biji, kotiledon atau endosperma, dan mengirim ke bagian titik tumbuh dari embrio. Selanjutnya, radikula keluar setelah memecahkan kulit biji, kemudian tumbuh menjadi akar. Sementara itu, hipokotil tumbuh ke atas menembus lapisan tanah dengan membawa kulit biji dan keping bijinya. Keping biji muncul dari kulit diikuti oleh kemunculan daun pertama. Keping biji berperan menyediakan nutrisi pertama bagi pertumbuhan yang baru berkecambah hingga daun pertama mengambil alih tugas sebagai penyedia nutrisi melalui proses fotosintesis atau asimilasi. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 9, perhatikan gambar tipe berkas pengangkut di bawah ini. Berkas pengangkut yang dimiliki oleh tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder ditunjukkan oleh nomor pembahasan. Gambar nomor 1 adalah tipe berkas pengangkut kolateral tertutup. Disebut kolateral tertutup apabila antara xilem dan flem tidak terdapat kambium, tetapi terdapat parenkim penghubung. Gambar 2 adalah tipe berkas pengangkut kolateral terbuka. Disebut kolateral terbuka apabila antara xilem dan flem terdapat kambium. Dan gambar 3 adalah tipe berkas pengangkut bikolateral. Bikolateral merupakan tipe jaringan pengangkut pada tumbuhan yang memiliki susunan berupa flem luar, kambium luar, xilem, kambium dalam, flem dalam. Contohnya terong-terongan. Tipe berkas pengangkut yang dimiliki oleh tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder adalah tipe kolateral terbuka yang ditunjukkan oleh nomor 2. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 10, setiap bagian organ makhluk hidup yang diciptakannya memiliki struktur dan fungsi yang spesifik. Setiap struktur akan memiliki bentuk yang sedemikian rupa sehingga mendukung fungsi-fungsinya. Jika kita amati proses ular piton memangsa makanannya yang jauh lebih besar dari ukuran kepalanya, hal ini tidak dapat dilakukan oleh hewan-hewan selain ular. Secara anatomi, kenapa hal ini dapat terjadi? Pembahasan, ular merupakan kelompok hewan vertebrata kelas reptila. Ular memiliki struktur tubuh yang unik dan berbeda dari kelas reptil lainnya, yaitu pada bagian rahang. Ular memiliki bagian rahang yang terpisah. Kedua rahang tidak menempel di tulang tengkorak seperti bagaimana pada vertebrata lainnya, tapi oleh ligamen elastis yang memungkinkan untuk dapat bergerak dengan leluasa. Sisi rahang atas, maksila, tidak menyatu dan di bagian belakang dasar rahang terdapat tulang tambahan yang turun ke bawah. Rahang bawah, mandibula ular juga tidak menyatu satu sama lain sehingga kedua bagian rahang dapat terbuka lebar yang memungkinkan mangsa dengan ukuran besar dapat masuk ke dalam leher. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah B. Gimana gengs? Mudah bukan soalnya? Yuk lebih semangat lagi belajar soal-soalnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.